beliau bagikan ketika orang-orang sedang macet. Itu sedekah luar biasa loh. Sya'ban selalu kasih baju yang biasa kepada orang-orang fakir miskin itu. Dan Sya'ban menyesal. Umat Islam kalau bisa kita harus kaya raya supaya kita bisa banyak memberikan. Ketika Sulaiman anak keempat ini lahir, dokter kan mengatakan, Bu Oki ini jantungnya bocor, otaknya harus di MRI, di belakangnya seperti ada cacat tulang belakang, ada masalah dengan ortopedi, dengan tulangnya, ada masalah dengan syarafnya, bentuk darahnya berbeda, kemungkinan leukemia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Sahabat Ummah, semoga selalu sehat, bahagia, diberkahi Allah dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ummah, berjumpa lagi dalam acara Catatan Ummah. Seperti biasa dalam Catatan Ummah, kali ini kita akan membahas topik-topik yang insya Allah akan bermanfaat untuk kehidupan kita, dunia dan juga akhirat. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang keutamaan sedekah. Kalau kita bicara tentang sedekah, sedekah ini biasa dilakukan oleh banyak orang. Dan memang sedekah ini adalah salah satu amalan yang paling dicintai Allah. Tapi tidak banyak orang tahu sebenarnya apa sih manfaat, keutamaan sedekah. Dan di waktu-waktu seperti apa sedekah itu memiliki pahala yang besar, bahkan berlipat-lipat. Dan juga beberapa polemik terkait sedekah. Kita akan membahasnya lebih jauh dalam Catatan Ummah kali ini. Seperti biasa pemirsa, kali ini saya tidak sendiri, ditemani oleh Ustazah Ummah Oki Stiana Dewi. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ummah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ummah, sehat? Baik, alhamdulillah. Masya Allah. Ummah bidadari surga banget. Amin, amin ya Rob, amin, amin. Bedanya kita hijau tua, hijau muda ya. Masya Allah, Ummah sehat selalu Ummah ya. Sehat, menjadi sehat. Baik. Ya. Ummah, hari ini kita akan membahas topik yang ya ringan, tapi kadangkala menurut beberapa orang ini gampang-gampang susah untuk dilakukan ya Ummah, yaitu tentang sedekah. Belakangan ini kita lihat, sebelum kita membahas keutamaan sedekah nih Ummah, kita membahas polemiknya dulu ya Ummah. Di luar sana banyak sekali medsos yang diramaikan oleh beberapa sumber ya, pemberitaan di mana banyak public figure yang bersedekah tapi show off ditunjukkan ke media sosial ya. Itu bagaimana sih Ummah dalam kacamata Islam hukumnya? Apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah berkah atau ada nasihat tertentu yang mau disampaikan? Silahkan Ummah. Baik, Masya Allah, senang sekali hari ini kita bisa berjumpa lagi dengan sahabat Ummah semuanya berkenaan dengan sedekah. Masya Allah, sedekah itu boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi. Sedekah terang-terangan untuk apa? Sedekah terang-terangan fungsinya adalah untuk menginspirasi orang lain dalam berbuat kebaikan. Barangkali ketika ada orang yang melihat tayangan tentang sedekah, tergerak hatinya untuk bersedekah. Tapi sedekah sembunyi-sembunyi juga luar biasa dan sangat diutamakan. Sedekah sembunyi-sembunyi itu menjaga keikhlasan diri kita. Kalau sedekah terang-terangan boleh, sedekah sembunyi-sembunyi harus lebih banyak dibanding dengan sedekah terang-terangan. Kenapa tadi sedekah sembunyi-sembunyi itu menjaga keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh kasusnya misalnya, sedekah terang-terangannya 1 juta. Sedekah sembunyi-sembunyinya bisa jadi 100 juta. Masya Allah. Jadi untuk orang yang bersedekah, silakan sedekah terang-terangan. Itu semua tergantung dari niat kita masing-masing. Innamal a'malu binniyah, bahwa sesungguhnya setiap amal itu tergantung dari niatnya, teman-teman sekalian. Dan kemudian kalau niatnya adalah memang untuk menginspirasi orang lain, mudah-mudahan ada yang namanya pahala jariah, amal jariah. Amal jariah itu orang lihat pahala yang mengalir terus terus. Akhirnya ada orang lain mengikuti apa yang dia lakukan, akhirnya terinspirasi, dia jadi sumber kebaikan, inspirasi kebaikan. Masya Allah, Masya Allah. Orang yang sedekah itu karena terinspirasi dari dia juga mendapatkan pahalanya. Jadi intinya tidak masalah Ummah ya, kita walaupun bersedekah tapi ditunjukkan ke publik. Takutnya, khawatirnya nih Ummah, ada yang mencibir, wah pamer nih sedekahnya gitu, wah riak nih sedekahnya. Tapi dalam Islam sebenarnya tidak masalah. Apa-apa. Ya. Tapi sebaliknya bagi orang-orang yang melihat orang lain bersedekah, coba iri dengkinya itu dihilangkan. Kita coba berpikir positif ya, kita tiru, betul, berbaginya. Betul, husnuzonnya dikedepankan. Barangkali yang kau lihat itu hanya sepersekian dari
banyaknya amalan sembunyi-sembunyi yang dia lakukan gitu. Kita kadang-kadang biasa iri dengki dengan orang. Nah, itu coba kita hapuskan, kita coba positive thinking bahwa dia itu amalnya lebih banyak yang kita nggak ketahui. Seperti itu. Yang kita ketahui itu cuma dikit aja yang dia mungkin tunjukkan di sosial media. Sebaliknya orang yang bersedekah, hati-hati, jaga niatnya betul-betul, semata-mata mengharapkan ridha Allah, karena kalau mengharapkan bukan untuk mengharapkan pujian manusia ya, tapi untuk mengharapkan ridha Allah ya, nanti nggak dari dapet niatnya apa-apa. ya. Sayang nanti nggak dapat apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi itu sahabat Ummah ya. Kita kalau sedekah itu tergantung dari niatnya. Dalam Islam nggak apa-apa ditunjukkan. Nggak apa-apa. Tapi akan lebih baik, akan lebih besar pahalanya, keutamaannya jika sedekahnya sembunyi-sembunyi. Kadang-kadang gitu kita ya, Ummah ya. perlu tunjukkan Mbak Zeda, karena daripada sosial media kita diisi dengan hal-hal yang negatif, Betul. kenapa nggak kita isi dengan hal-hal yang positif, Yang menginspirasi, seperti sedekah gitu. Betul. Tapi kalau too much berlebihan juga gimana sih Ummah? Boleh nggak sih? Segala sesuatu yang berlebihan kan nggak boleh ya. Segala sesuatu yang berlebihan khawatir jadi menyerang balik diri kita sendiri. Sewajarnya lah. Contoh nih Ummah, misalnya sedekah dibuat konten biar orang tertarik melihat kita, itu gimana Ummah hukumnya? Husnuzonnya adalah yang dikontenin itu mungkin hanya sepersekian saja dari seluruh amalan sembunyi-sembunyi yang dia lakukan. Saya pribadi memilih untuk melihat bahwa itu menjadi sumber inspirasi, dan ya kembali lagi tadi bahwa dia sedekahnya lebih banyak. Oke, Masya Allah. Kita nggak tahu aja gitu. Iya. Ini bisa diambil hikmahnya ya sahabat Ummah ya. Jadi kalau misal ada public figure yang bikin konten sedekah, kita husnuzon. Kita Iya, tidak boleh betul. mencibir, kita tidak boleh berpikir negatif ya Ummah. Itu jauh lebih kita baik tiru saja baiknya. daripada kita konten-konten doakan. yang tidak ada edukasi. Betul. Masya Allah. Oke, bicara masalah sedekah Ummah, ini kan banyak sekali jenis-jenis sedekah ya. Ada beberapa sumber yang mengatakan, wah sedekah Jumat itu pahalanya Masya Allah besar. Ada yang juga mengatakan beberapa sumber sedekah di hari Jumat itu pahalanya juga besar. Sedekah di waktu-waktu tertentu, itu memang ada hadisnya ya Ummah. Sedekah-sedekah waktu tertentu itu ada keutamaannya ya. Berarti kan kita membahas mengenai waktu-waktu terbaik dalam sedekah ini teman-teman sekalian dan Mbak Zeda. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang ada waktu-waktu tertentu yang dinilai sangat baik dalam bersedekah. Tadi Mbak Zeda sudah mengatakan kan, salah satu waktu terbaik dalam bersedekah adalah ketika hari Jumat. Hari Jumat. Hari Jumat itu memang luar biasa, seluruh umat Islam ini memang disunahkan untuk beramal saleh. Betul. Jadi memang hari terbaiknya umat Islam itu kan hari Jumat. Jadi silakan kalau mau berderma, berbuat amal saleh di hari Jumat itu sangat luar biasa. Termasuk ada juga nih, ada waktu-waktu terbaik dalam sedekah setelah hari Jumat tadi, ada waktu gerhana. Oh, Masya Allah. Ketika gerhana, Ini banyak sahabat Ummah yang nggak tahu. Saya juga baru tahu nih. Ternyata gerhana itu adalah bagus waktu terbaik. waktunya ya. Betul. Salah satu waktu terbaik untuk bersedekah. Betul. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim? Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Gerhana ini tidak terjadi karena kematian seseorang atau lahirnya seseorang. Jika melihat gerhana tersebut, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, kerjakan sholat. Makanya kalau ada gerhana biasanya kita sholat kan? Iya. Dan kemudian bersedekahlah. Oh, Masya Allah. Itu gerhana apapun ya Ummah, gerhana bulan, gerhana matahari, tidak ada gerhana apa yang khusus begitu, tidak ada. Betul. Oke. Jadi hari Jumat tadi waktu terbaik, kemudian waktu gerhana. Terus ada lagi. Kemudian waktu terbaik adalah ketika 10 hari di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Itu juga waktu yang sangat terbaik. Apa kata Rasulullah? Tidak ada satu amal salih yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal salih yang dilakukan pada hari-hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian para sahabat bertanya, tidak pula jihad di jalan Allah. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak pula jihad di jalan Allah kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, namun tidak ada yang kembali satupun. Maknanya adalah di 10 hari bulan Dzulhijjah itu adalah waktu yang juga kita bisa banyak sekali bersedekah karena itu waktu yang utama. Berikutnya tentu saja waktu yang utama lagi untuk bersedekah adalah ketika bulan suci Ramadan. Oh, Masya Allah, bulan puasa ya. Udah puasa sedekah lagi. Aduh, Masya Allah itu pahalanya. Betul. Besar ya. Kalau kita lihat Rasulullah itu bersedekah banyak sekali di bulan suci Ramadan. Jangankan bulan suci Ramadan teman-teman sekalian. Coba kalau kita lihat ya, kalau kita pernah pergi umrah atau haji, itu contoh sederhana ya. Setiap hari Senin dan Kamis itu anak-anak kecil setiap mau buka puasa, mereka menuangkan air, teh, memberikan kurma-kurma, rebutan itu, rebutan untuk bisa kasih sedekah kepada banyak orang. Jadi ini yang harus dicatat Ummah, sedekah itu tidak harus bentuk uang ya Ummah ya, makanan, memberi minuman, bahkan hanya air putih dan teh itu sudah terhitung sedekah. Betul. Ya, jadi kita ini ada zakat, infak, sedekah. Zakat itu adalah sesuatu yang wajib yang kita keluarkan untuk orang-orang tertentu di waktu tertentu.
itu. Kalau infak itu berkaitan dengan harta. Kalau sedekah segala macam bentuk amal saleh yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedekah itu bisa tidak hanya harta tapi sedekah juga senyuman, memberikan ilmu itu sedekah, apalagi segala sesuatu yang baik-baik yang kita berikan kepada orang itu adalah bagian dari sedekah. Buat sahabat Ummah ya di rumah ya, bahwa ternyata sedekah itu tidak hanya dalam bentuk harta atau uang tapi senyuman ya. Betul. Tapi senyuman kalau bukan pada muhrim gimana tuh Ummah? Ntar jadi fitnah. Gimana hukumnya? Kita niatnya sedekah nih, tapi bukan muhrim, laki-laki. Wah, itu gimana kita sebagai wanita muslim? Tergantung senyuman yang seperti apa ya. Kadang-kadang Indonesia ini kan orangnya ramah-ramah. Ya. Kadang-kadang kalau kita senyum itu menjadi hal yang biasa bagi banyak orang. Tapi kan ada senyum-senyum khusus ya, yang hanya diri kita yang tahu gitu untuk orang tersebut. Nah itu kan kita bisa bedakan Mungkin lah. lebih senyum ramah ya, ya. Tidak tidak wajah yang ada unsur amarah, membenci gitu ya. Jadi rasa persaudaraan antara sesama umat muslim juga berkurang. Ya, gitu dan bukan senyuman yang menggoda seseorang ya. Oke, itu yang dicatat Uma. Itu yang harus dicatat ya untuk wanita muslimah. Hati-hati kalau sedekah senyum, jangan sampai kebablasan. Jadi waktu terbaik tadi, dosa, betul. Waktu terbaik ketika sedekah adalah hari Jumat. Kemudian waktu terbaik ketika sedekah tadi bulan suci Ramadan, ketika gerhana 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan jangan lupa juga banyak dari sebentar, kita. Uma, kalau yang Ramadan itu dilipat gandakan nggak sih? Oh pasti, seluruh amal-amal saleh di bulan Ramadan dilipat gandakan, mau Quran kah, bacaan Quran. Makanya di bulan suci Ramadan ini kita disunahkan untuk banyak khatam Quran. Bacaan Quran bagian dari amal saleh, sedekah juga adalah amal saleh, tarawih qiyamul lail adalah bagian dari amal saleh. Semua amal saleh dilipat gandakan di bulan suci Ramadan. Makanya orang-orang yang tahu tentang keutamaan Ramadan, dia pasti sedikit main-main di bulan suci Ramadan, pasti. Apalagi udah 10 malam terakhir nanti. Sungguh-sungguh dia betul-betul untuk menjalankan amal saleh, i'tikaf dan sebagainya. Gitu. Ada satu lagi tadi Uma, sedekah subuh. Biasanya kan kebanyakan kalau kita lihat di medsos keutamaan sedekah subuh. Jadi pada rebutan tuh, wah sedekah subuh gitu. Kadang apakah subuh-subuh harus pergi kemana gitu. Itu gimana Uma hukumnya kalau sedekah di waktu subuh itu keutamaannya seperti apa, dan kalau kita sedekahnya tidak waktu lewat sore, langsung waktu siang. Tidak lewat dalam arti tidak lewat langsung ke masjid atau pondok pesantren, tapi lewat transfer begitu. Sekarang kan sudah modern Uma ya. Itu gimana hukumnya? Membicarakan sedekah subuh, sekarang juga banyak ya komunitas-komunitas yang memang menganjurkan kita untuk sedekah di awal hari. Saya pikir itu terinspirasi dari sebuah hadits Rasulullah SAW. Kata Rasul, setiap datang waktu pagi ada 2 malaikat yang turun, dan kemudian malaikat itu berdoa untuk kita, ya Allah berikanlah ganti pada orang-orang yang berinfak. Oke. Jadi dasarnya hadis itu ya Uma. Sementara satu malaikat lagi berkata, ya Allah berikanlah kehancuran bagi orang-orang yang pelit, orang-orang yang kikir gitu ya, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Saya pikir ini terinspirasi dari ayat tersebut, dari hadis tersebut, sehingga kita digalakkan untuk sedekah di awal hari. Tapi teman-teman juga ingat bahwa ada hadis lain yang berbunyi, tidaklah matahari terbenam kecuali 2 malaikat yang mengiringinya. Malaikat itu berdoa dan didengarkan oleh seluruh penduduk bumi kecuali jin dan manusia. Apa doa dari malaikat tersebut di waktu matahari hendak terbenam? Ya Allah berikanlah ganti bagi orang yang berinfak dan berikan kehancuran bagi orang yang kikir. Sama, hampir sama bunyinya. Maknanya adalah kita dianjurkan untuk sedekah kapan saja, setiap waktu. Kenapa ada teman-teman kita yang menyuruh kita untuk sedekah di awal hari, di pagi hari? Ya agar mengawali pagi hari kita dengan amal saleh, seperti itu. Tapi di lain itu juga memang ada hadis sahih ada malaikat yang mendoakan kita baik di waktu pagi maupun di waktu matahari terbenam untuk kita senantiasa berinfak, seperti itu. Wah sahabat Ummah, ini pengetahuan baru untuk kita ya. Jadi sedekah subuh, sedekah gerhana, sedekah Jumat, Masya Allah itu pahalanya. Apalagi sedekah di bulan Ramadan, dilipat gandakan ya Ummah ya. Betul. Dan mungkin adakah Ummah bentuk sedekah lain yang dianjurkan oleh Rasulullah misalnya, selain dalam bentuk harta, selain dalam bentuk makanan dan juga senyuman? Kita ini kan hamba-hambanya Allah ini kan dianjurkan senantiasa berbuat baik. Setiap perbuatan baik di jalannya Allah itu adalah bagian dari sedekah. Banyak teman-teman sekalian. Sedekah ilmu ya contoh ya. Di pesantren nih. Di pesantren ada seorang ibu mengatakan, saya nggak punya harta banyak, tapi saya punya keahlian menjahit. Boleh nggak saya mengajari anak-anak menjahit? Itu sedekah. Sedekah ilmu di bagian menjahit misalnya. Kadang-kadang kita mikir sedekah itu yang susah-susah. Padahal sedekah-sedekah yang sehari-hari itu banyak teman-teman sekalian. Masya Allah. Termasuk ini juga ini ya teman-teman sekalian, ini juga mungkin kita sering lupa. Kadang-kadang kita pikir sedekah itu harus yang besar-besar. Saya punya seorang teman di bulan suci Ramadan, beliau itu memang punya kebiasaan
ada kurma-kurma, 3 butir kurma saja dengan botol air mineral atau gelas air mineral, beliau taruh di kantong plastik yang bening, beliau bagikan ketika orang-orang sedang macet. Itu sedekah luar biasa loh. 1 butir kurma itu kita berikan kepada orang yang berbuka puasa, kita dapat pahala puasanya dia. Sahabat Ummah, bagaimana? Seru kan pembahasan mengenai sedekah? Kita akan masih terus membahas mengenai sedekah, tapi sebelumnya saya mau memberitahu tentang British Propolis. Nah, British Propolis ini adalah propolis yang selalu saya minum bersama dengan anak-anak, suami maupun orang tua. Kenapa? Karena British Propolis mampu menjaga kesehatan tubuh kita. Teman-teman bisa langsung larutkan ke dalam air atau langsung diminum saja. Insya Allah tubuh kita tetap terjaga kesehatannya dengan British Propolis. Gini Uma, pertanyaannya, sedekah yang terbaik itu sedekah yang sedikit tapi istiqomah atau sedekah yang jarang tapi jumlahnya besar? Itu mana yang lebih penting, yang lebih banyak pahalanya? Sedekah yang dalam hukum ikhlas Islam? semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mau kecil mau besar ikhlas. Kalau dia besar tapi nggak ikhlas, hanya ingin ria, Pamer gitu ya. show off, hanya ingin mengharapkan agar orang hormat kepada dia, agar orang sayang kepada dia, memuji-muji dia, tidak berarti. Tapi kalau sedekahnya hanya sedikit tapi ikhlas, itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedekah yang terbaik adalah sedekah yang ikhlas, yang hanya mengharapkan ridha Allah. Sedekah yang ikhlas itu apa? Ada orang, ini bedanya ikhlas dengan riya. Ikhlas itu ada orang, tidak ada orang, dia tetap lakukan itu. Ada orang yang puji, ada orang yang caci maki, nggak peduli. Karena dia nggak mengharapkan ridha manusia, dia mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Betul. Jadi orang yang ikhlas itu terus berjalan apapun yang terjadi, karena dia tidak mengharapkan apa-apa. Dia nggak mengharapkan pujian dari orang-orang, nggak. Karena ada beberapa sumber juga yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih menyukai sedekah dalam jumlah yang sedikit tapi istiqomah. Itu ada hadisnya nggak sih Mas sebenarnya? Ya, hadisnya bukan hanya sekedar sedekah, tapi semua amalan soleh. Amalan soleh yang nggak apa-apa sedikit tapi istiqamah, daripada banyak tapi setahun sekali gitu. Sedikit-sedikit tapi setiap saat dilakukan. Ini tidak hanya untuk sedekah, baca Quran juga begitu. Jangan hanya baca Quran sekedar di bulan suci Ramadan, tahun depan lagi Ramadan lagi. Jangan. Tiap hari baca Quran sedikit-sedikit nggak apa-apa. Oke, berarti Allah supaya itu tidak memberatkanmu. Berarti Sedikit-sedikit Allah nggak apa-apa. tidak melihat besar atau kecilnya jumlah sedekah itu, tapi lebih melihat keikhlasan dan ketulusan kita ya dalam bersedekah itu. Dan keistiqamahan. Istiqomah itu walaupun kecil tapi istiqomah itu jauh lebih dicintai Allah. Yang penting di situ. Betul. Mbak Zeda, sebelum kita bicara tentang keutamaan sedekah, saya ingin sekali cerita satu kisah yang saya pikir ini penting untuk kita semua teman-teman sekalian, untuk kita tidak sedekah dengan harta sisa. Kadang-kadang kita ini punya uang, nanti kita pakai dulu tuh yang lain-lain, baru sedekahnya dari harta sisa. Atau kita sedekah dengan recehan-recehan kita. Itu gimana tuh? Nah, ini ada satu kisah yang mudah-mudahan menginspirasi kita semua, bahwa sedekah itu jangan kita dapat langsung disisihkan buat sedekah. Jangan sedekahnya nanti di akhir-akhir. Coba kita lihat, ada satu kisah namanya Sya'ban. Sya'ban ini adalah orang yang selalu sholat bersama dengan Rasulullah SAW di masjid. Kemudian suatu ketika Rasul lihat tidak ada Sya'ban di masjid. Kemana Sya'ban? Sudah berhari-hari tidak ada Sya'ban. Akhirnya Rasul ke rumahnya Sya'ban yang jaraknya jauh sekali dari masjid. Rasul ketuk pintu dan ternyata yang membuka adalah istrinya Sya'ban. Dan istrinya menangis. Ternyata Sya'ban sudah meninggal dunia. Kemudian istrinya mengatakan, wahai Rasulullah, sebelum Sya'ban meninggal dunia, Sya'ban mengatakan 3 hal. Pertama, kenapa nggak lebih jauh? Kedua, kenapa nggak lebih banyak? Ketiga, kenapa nggak yang baru? Maksudnya apa ya Rasul? Kemudian Rasul mengatakan, orang-orang yang mau meninggal dunia itu sudah diperlihatkan oleh Allah tanda-tanda nanti dia akan kemana gitu, mendapatkan nikmat atau mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Sya'ban ketika detik-detik wafatnya dia katakan, kenapa nggak lebih jauh? Sya'ban itu punya rumah yang sudah jauh dari masjid. Dia selalu berjalan kaki ke masjid. Tapi Sya'ban tahu keutamaan orang-orang yang jalan menuju ke masjid itu betapa banyak pahalanya. Sya'ban menyesal, kenapa nggak lebih jauh? Kalau lebih jauh aku melangkah, pahalaku bisa lebih besar. Berbeda jauh dengan orang zaman sekarang ya. Kalau masjidnya jauh lagi males-malesan ke masjid jauh. Tapi ini Sya'ban justru sebaliknya. Iya, ya. dia justru menyesal. malah ingin yang jauh karena ada pahala besar. Betul. Di situ. Kemudian yang kedua, Sya'ban mengatakan kenapa nggak lebih banyak? Jadi Sya'ban tuh tiap hari ketika pergi ke masjid, beliau itu membawa
makanan yang beliau selalu bagi setengahnya untuk fakir miskin di tengah jalan. Maka ketika detik-detik wafatnya Syaban menyesal, kenapa aku nggak kasih lebih banyak padahal aku bisa. Aku cuma kasih setengah, padahal setengah itu juga udah luar biasa. Tapi Syaban menyesal, aku bisa kasih lebih banyak, kenapa aku nggak kasih lebih banyak kalau aku tahu pahalanya seperti ini. Kemudian yang ketiga Syaban mengatakan, kenapa aku nggak kasih yang baru. Jadi Syaban itu setiap kali menuju ke masjid, beliau itu selalu bawa dua baju yang biasa dan baju yang bagus untuk beribadah kepada Allah. Syaban selalu kasih baju yang biasa kepada orang-orang fakir miskin itu. Dan Syaban menyesal, kenapa saya tidak kasih yang baru saja pakaian ini kepada orang-orang fakir miskin ketika saya tahu pahalanya luar biasa. Maka teman-teman sekalian, itu menjadi perhatian bagi kita semua bahwa kalau bisa jangan memberikan harta-harta sisa. Apalagi barang bekas yang sudah tidak kita sukai, yang sudah tidak kita pakai gitu Uma ya. Itu boleh sebetulnya, tapi alangkah lebih baik kalau barang-barang itu baik, bagus, itu lebih baik. Perhatikan surah Al-Munafiqun ayat 10. Ini ada jenis orang-orang yang ketika dia sudah meninggal dunia, dia menyesal, Mbak Zeda. Menyesalnya karena? Menyesal kenapa? Dia katakan begini, dalam surah Al-Munafiqun ayat ke-10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul mautu fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akun minas salihin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan keluarkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu orang-orang yang sudah mati itu mereka menyesal dan berkata, ya Allah, kenapa engkau tidak tunda kematianku supaya aku bisa bersedekah dan aku bisa melakukan amal-amal soleh. Masya Allah. Jadi orang yang sudah mati itu mengatakan pada Allah, kalau engkau tunda kematianku, aku pasti sedekah ya Rob. Saking menyesalnya. Lebih memilih berlomba-lomba untuk bersedekah sebanyak mungkin gitu ya. Jadi lebih pengennya kalau hidup nih ya Allah pengen sedekah. Itu penyesalan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Masya Allah, Masya Allah. Maka sekarang kita, teman-teman sekalian yang sudah Allah kasih kesempatan untuk bisa hidup, kalau orang yang meninggal saja menyesal seperti itu, kita yang masih hidup, kenapa kita nggak bersedekah? Betul. Allah dalam hadis qudsi ya disebutkan, berinfaklah maka Allah akan berinfak untukmu. Nggak ada istilahnya orang miskin karena sedekah tuh nggak mungkin. Nah, tidak mungkin. nih Uma, jadi inget nih, Uma bilang nggak ada orang miskin kalau sedekah gitu. Jadi kebanyakan kan orang nih manusia itu kebanyakan transaksionalnya kan ke manusia tuh. Saya jual, beli, dapat untung segini. Saya kalau sedekah dapat untungnya dari mana? Kadang beberapa manusia ada yang tidak memiliki ilmu terkait itu. Sebenarnya kita kalau mau bertransaksi itu jauh lebih mulia bertransaksi kepada Allah. Betul. Salah satunya dengan sedekah ya Uma ya. Betul. Jadi sekarang kita akan bahas keutamaan sedekah mungkin supaya di bulan suci Ramadan ini kita banyak kita ya untuk mengeluarkan harta di jalan Allah dan nggak akan pernah rugi. Dan satu lagi Uma, mumpung inget nih buat sahabat Uma, kalau kita bertransaksi sedekah sama Allah itu untungnya jauh lebih berlipat-lipat daripada kita bertransaksi dengan manusia ya Uma ya. Pasti. Baik, kita akan bahas keutamaan sedekah untuk menjawab pertanyaan Mbak Zeda. Yang pertama, apa sih keutamaan sedekah? Ketahuilah bahwa sedekah itu adalah amalan yang utama. Umat Islam itu diajarkan dalam hadis riwayat Muslim disebutkan tangan di atas jauh lebih baik daripada tangan di bawah. Umat Islam kalau bisa kita harus kaya raya supaya kita bisa banyak memberikan, bukan meminta-minta. Betul. Jadi amalan yang utama itu adalah termasuk sedekah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau pernah berkata, sesungguhnya amalan-amalan itu saling membanggakan diri satu sama lain. Dan kemudian salah satunya amalan-amalan sedekah mengatakan, akulah yang paling utama daripada kalian-kalian semua. Jadi amalan-amalan itu saling membanggakan satu sama lain. Kita pilih saja kita mau amalan yang mana. Masing-masing orang amalannya beda-beda. Ada yang memang suka sedekah, dia bisa masuk pintu surga dari pintu sedekah. Ada orang yang sukanya sholat, ada yang sukanya baca Quran, macam-macam. Bicara sedekah nih Uma, betul nggak sih Uma, kalau kita bersedekah ya dengan ikhlas, itu rezekinya akan dilipat gandakan oleh Allah? Pasti. Contohnya misal nih, kalau kita kasih uang 500 rupiah ke manusia, dengan beli ini, jual ini paling untungnya berapa gitu. Tapi kalau kita sedekahnya ke jalan Allah, itu bisa melipat gandakan rezeki. Jadi salah satu contoh cara untuk bisa kaya raya itu adalah dengan sedekah. Betul. Nanti kita akan baca ayat-ayatnya, tapi yang jelas dari perkataannya Mbak Zeda, Allah akan berikan kita rezeki yang sangat banyak. Ingat, rezeki itu nggak hanya berupa harta loh teman-teman sekalian. Betul. Para sahabat umat semua. Kita sedekah pada banyak orang. Contoh, saya kasih cerita saya sebelum kita lanjutkan tentang keutamaan sedekah. Saya ini punya pesantren tahfidz sahabat semua.
yang tentu saja kami ini bersama dengan banyak orang ya, dan seluruh umat lah, ini pesantrennya umat lah, bahwa ini sedekah dari seluruh umat. Dan pesantren itu free, full beasiswa untuk yatim piatu mu'allaf du'afa. Gratis ya? Gratis. Masya Allah. Lihat bagaimana cara Allah membalas kepada kami atau kepada saya khususnya. Anak-anak saya ini masuk kepada sekolah internasional Islamic School yang biayanya mahal banget. Teman-teman mengatakan, Oki, kenapa sibuk ngasih beasiswa ke anak-anak yatim piatu mu'allaf du'afa? Nabung tuh, kita perlu ratusan juta untuk anak-anak kita sekolah nanti. Kemudian bagaimana cara Allah mengganti rezeki dalam kisah nyata saya ini? Ketika anak saya masuk sekolah itu, sang pemilik sekolah mengatakan anak-anaknya Bu Oki dari PAUD sampai SMA, ini sekolah internasional nih, dari PAUD sampai SMA semuanya gratis, nggak bayar sama sekali. Dibalas Allah seperti itu ya, sedekahnya Uma ya. Kata beliau, Masya Allah. anaknya Bu Oki mau anak yang pertama sampai ntar beranak pinak berapa-berapa, Masya Allah. itu semuanya nggak ya? bayar. Jadi saya pikir, kadang-kadang kita Masya pikir kita Allah. buang harta di situ, tapi Allah ganti. Betul, teman-teman betul, sekalian. Masya Allah, ini bisa jadi kisah tauladan untuk teman-teman semua. Ini kisah nyata ya. Jadi memang kalau kita bersedekah ikhlas di jalan Allah, memudahkan orang, kita dapat berlipat ganda dari Allah gitu ya. Betul. Dan memang sedekah itu tidak harus harta ya Uma, ilmu tadi Ya. yang dicatat nih satu. Uma Ilmu, nih, tenaga. betul. Uma nih kisah tauladan bagaimana beliau setiap hari bersedekah ilmu ya. Amin. Ngajar terus di pondok pesantren. Aduh saya iri loh Uma. Aduh sedekahnya Mbak Zeda, amalnya pasti banyak amin. banget Amin, pahalanya. semoga Allah terima ya. Boleh ya Uma kalau iri karena amal Boleh. kesolehan ya. Boleh. Nah, sahabat Uma, sebentar dulu nih. Izinkan saya untuk memperkenalkan Scarlett. Rasanya nggak perlu diperkenalkan lagi karena banyak sekali orang-orang yang sudah menggunakan Scarlett. Scarlett itu ada body scrub-nya, kemudian ada sabunnya juga seperti ini. Ini adalah shower scrub. Dan juga ada juga body lotion-nya. Nah, Masya Allah. Dan yang paling menyenangkan dari Scarlett adalah wanginya yang tiada duanya. Jadi kalau teman-teman mau tubuhnya selalu harum, pastikan selalu memakai rangkaian body care dari Scarlett. Saya ini kan safari dakwah Mbak Zeda. Kemarin ada salah seorang yang peluk. Biasanya tuh dalam safari dakwah tuh banyak air mata. Karena setelah ceramah biasanya kita saling doa, kemudian kita saling peluk satu sama lain gitu. Kemudian salah seorang, macam-macam deh. Ada seorang ibu, saya pikir umurnya sudah 90 tahun udah. Masya Allah. Sudah tua sekali, Masya Allah. Kemudian beliau datang, beliau cium kepala saya gitu kan, kemudian terus berdakwah ya nak gitu. Saya suka dengar ceramah-ceramahnya. Itu aja udah buat saya, aduh luar biasa deh. Terus ada lagi satu ibu yang datang, kemudian saya bersaksi bahwa Mbak Oki ini adalah salah satu orang penghuni surga. Itu saya langsung, langsung nangis. Kemudian kemarin ada lagi seorang bapak mengatakan, bapaknya Oki sudah meninggal dunia. Saya mengangkat diri saya untuk jadi ayah angkatnya Ustazah Oki. Ini bapaknya Ustadz Syam ya, kemarin di Makassar gitu. Itu juga saya nangis. Jadi Masya Allah ya. Jadi itu motivasi secara tidak langsung untuk kita ya agar lebih semangat tidak menyerah untuk berdakwah ya Uma ya. Iya, jadi yang hanya kita inginkan adalah apa yang kita sampaikan itu diterima oleh Allah sebetulnya gitu. Itu yang paling mahal daripada segala-galanya. Mbak Zeda, tadi kita bahas tentang keutamaan sedekah. Yang pertama tadi kan kita sudah bahas keutamaan sedekah. Sedekah itu adalah amalan yang paling utama. Kemudian kedua, sedekah itu bisa melindungi kita dari bencana. Dari bencana, ini saya nanti ceritain juga apa yang saya alami. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah beliau mengatakan, sesungguhnya sedekah bisa memberikan pengaruh yang menakjubkan untuk menolak berbagai macam bencana. Sekalipun pelakunya adalah seorang pendosa. Dan kemudian dikatakan lagi, karena Allah menghilangkan berbagai macam bencana dengan perantara sedekah itu. Jadi walaupun non-muslim, kalau sedekahnya banyak, itu berlaku juga ya Uma ya? Dibalas di dunia. Masya Allah. Iya. Kalau kita lihat, itu bukti keadilan Allah ya aduh, Uma ya? Masya Allah Mbak Zeda dan sahabat Uma semuanya. Contoh, saya mungkin sudah ceritakan ini teman-teman sekalian, tapi ini ada kaitannya dengan sedekah. Insya Allah bukan termasuk bagian dari riya, tapi semata-mata ingin menceritakan bagaimana nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dan janji Allah yang begitu luar biasa. Ketika Sulaiman anak keempat ini lahir, mungkin teman-teman sudah sebagian besar tahu, dokter kan mengatakan, Bu Oki ini jantungnya bocor, otaknya harus di MRI, di belakangnya seperti ada cacat tulang belakang, ada masalah dengan ortopedi, dengan tulangnya, ada masalah dengan syarafnya, bentuk darahnya berbeda, kemungkinan leukemia, kan semuanya kelihatannya ada masalah. Saya hanya mengatakan begini, ya Allah, saya tuh nggak punya amal soleh apapun ya Allah. Tapi kalau engkau nilai apa yang saya lakukan di pesantren tahfidz Maskanul Hufadz membersamai perjuangan Quran ini adalah sebuah amal soleh, jadikan ini ya Allah sebagai sebuah wasilah agar ya Rob anak ini dalam keadaan baik-baik saja. Masya Allah. Maka berapa bulan setelah itu memang akhirnya keluar
diagnosa dokter bahwa Sulaiman tidak ada semuanya yang disebutkan dokter itu. Memang dia ada sindrom Prader-Willi namanya, tapi semua yang disebutkan dokter itu tidak Masya ada. Allah, keajaiban Allah di situ. Dan ya, saya Uma, ya. yakin banget itu karena saya berada dalam lingkungan pesantren Quran ini. iya. Gara-gara itu, saya yakin kalau nggak gara-gara itu mungkin nggak tahu gimana. Bisa jadi itu adalah balasan Allah karena sedekah yang Uma lakukan, dalam arti sedekah ilmu setiap harinya di pondok pesantren ya. Allah ganti dengan keberuntungan, Amin, ya. kesehatan salah satu anak Amin. Uma, adik Sulaiman terutama, Masya Allah. Jadi begitu teman-teman sekalian, kadang kita ini sahabat Uma semuanya, misalnya di jalan, kemudian kita keserempet, harusnya mungkin kita motornya sudah kebalik, hanya karena sedekah yang mungkin teman-teman tidak sadari, yang membuat hanya motornya saja yang lecet. Kitanya kalau- nggak apa-apa ya, kitanya nggak kitanya apa-apa. selamat ya. Harusnya mungkin kita udah kebalik mungkin, Masya Allah, Masya tapi karena perantara sedekah yang membuat Oke. menolak bencana dan segala keburukan itu. Baik Uma, Masya Allah, ini menginspirasi sekali untuk sahabat Uma di rumah, keutamaan sedekah, manfaat sedekah. Terakhir Uma, silahkan memberikan spesial catatan Uma. Baik, sahabat Uma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata kalau kita sedekah di jalan Allah kemudian menjadi jatuh miskin, itu tidak mungkin karena Allah Subhanahu wa taala sendiri berjanji, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, akan berlipat ganda pahala insyaallah. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita perumpamaan infak yang dikeluarkan, yang mana infak itu dikeluarkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat ganjaran bagi siapa yang Allah kehendaki. Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 261. Allah berjanji kepada kita semua teman-teman sekalian bahwa Allah melipat gandakan hingga 700 kali lipat. Apalagi di bulan suci Ramadan ini berlipat-lipat. Jangan pernah merasa bahwa ketika kita mengeluarkan kepada orang lain kemudian kita tidak punya, kita menjadi miskin, karena itu adalah bisik-bisikan dari syaitan. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Syaitan akan mengatakan engkau akan miskin, engkau akan susah, engkau nggak akan punya apa-apa kalau engkau banyak sedekah. Padahal Allah sendiri sudah menjanjikan dalam surah Al-Baqarah 261 tadi. Masya Allah. Maka silakan untuk kita tidak hanya sibuk mencari kecintaan Allah, hablum minallah, tapi hablum minan nas. Dengan sedekah maka banyak makhluk yang akan mencintaimu, akan terus mencintaimu, dan penduduk langit pun akan mencintaimu. Kelak ketika engkau meninggal dunia, orang-orang akan tahu betapa baiknya dirimu karena kebermanfaatanmu itu dirasakan oleh banyak Masya orang Allah. lewat sedekah-sedekah yang kau berikan kepada mereka. Baik, Masya Allah Uma. Jadi intinya sedekah itu bisa membawa banyak keberuntungan untuk hidup kita ya. Ya. Bukan hanya keberuntungan di dunia, tapi juga keberuntungan di akhirat. Pasti. Begitu ya Uma ya. Pasti. Baik, Masya Allah Uma. Terima kasih Sama-sama. atas kisah-kisah inspirasinya, ilmunya. Insya Allah bermanfaat untuk sahabat Uma di rumah dan juga untuk saya pribadi ya. Terima kasih Uma, Ustazah Okistina Dewi, dan pemirsa, semoga saja catatan Uma terkait dengan sedekah kali ini bermanfaat ya. Satu lagi kesimpulan yang bisa kita tangkap dari apa yang Ustazah Uma Okis sampaikan adalah bersedekahlah dengan hati yang ikhlas, karena sesungguhnya Allah tidak melihat seberapa besar nominalnya, tapi Allah melihat seberapa ikhlasnya hatimu dalam bersedekah. Demikian catatan Uma kali ini. Saya Zeda Salim bersama Ustazah Uma Okistina Dewi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.